greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one. Nah, dari sini taktik Presiden Joko Widodo sungguh keren sekali ya, dimana saat ini Nasdem ya belum merasakan efek dari Anies Baswedan. Yaitu setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sih pada waktu itu, Nasdem nampaknya kepengen lah adanya efek ekor jas dari Anies Baswedan. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya Anies Baswedan setelah dideklarasikan Nasdem dan bahkan juga setelah bersafari politik kemanapun, ternyata dari hasil survei yang beredar, ternyata elektabilitas Anies malah turun. Dan bahkan turunnya cukup lumayan dari yang 23% menjadi 19%. Nah, dari sini bahkan ada berita Surya Paloh akui Nasdem belum merasakan efek ekor jas. Kerja-kerja partai di luar capres tak kalah penting. Bahkan di sini juga dari survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies turun. Nasdem ini jadi catatan apa yang perlu ditambal. Dan tidak hanya itu saja ya, setelah deklarasikan Anies, Nasdem belum mendapatkan efek ekor jas dan bahkan juga dari survei Anies pun turun. Nah, di sini ada selentingan terbaru. Nah, di sini bahkan ada isu lagi ya, yaitu Jokowi dan Surya Paloh soal isu reshuffle Menteri Nasdem, buntut hubungan yang renggang nih. Nah, bahkan kemarin ketika ditanyai wartawan tentang reshuffle. Nah, dari sini Presiden Joko Widodo merespon hubungannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang saat ini berada pada titik terendah. Bahkan pada 2 Mei lalu Jokowi sengaja tidak mengundang Surya saat bertemu para ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka. Saya biasa saja, kata Jokowi seraya senyum saat ditemui usai penanaman mangrove serentak secara nasional di Taman Wisata Alam Mangrove Jakarta Utara pada 15 Mei 2023. Apakah ini ya strategi Presiden Joko Widodo ya? Yaitu dikala Nasdem merasa tidak ada efek ekor jas dari Anies Baswedan, bahkan dulu pede lah kepengen mendapatkan efek ekor jas dari Anies Baswedan, tetapi kenyataannya sampai saat ini belum. Dan bahkan juga dari hasil survei Anies sendiri pun elektabilitas justru turun. Dan ini malahan ditambah dari statement Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle dari Menteri Nasdem. Ini merupakan sungguh berita yang tidak mengenakkan ya, di mana sudah jatuh tertimpa tangga pula. Menteri Nasdem akan direshuffle. Tidak ada kalimat lain yang disampaikan Jokowi menjawab soal hubungannya dengan Surya ini. Bahkan Jokowi memastikan belum ada rencana untuk bertemu Surya lagi dalam waktu dekat ini. Nah, padahal dari berita ini yaitu Nasdem berharap Surya Paloh segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau dilihat dari berita ini, yaitu tidak ada kalimat lain yang disampaikan Jokowi menjawab soal hubungannya dengan Surya Paloh. Bahkan Jokowi memastikan belum ada rencana untuk bertemu Surya lagi dalam waktu dekat ini. Apakah di sini Presiden Joko Widodo ogah ya bertemu dengan Surya Paloh atau menghindar? Nah, di sini akan tetapi ketika ditanya apakah ada kemungkinan reshuffle akan menyasar menteri dari Nasdem, Jokowi pun juga tidak membantah. Ya bisa saja, kata kepala negara tersebut. Ya memang diketahui ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan itu kelihatan lah hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Pak Surya Paloh itu kelihatan renggang lah. Bahkan dari beberapa pertemuan tentang koalisi dari pemerintahan itu juga nampak Nasdem tidak diundang. Ketua Umum Surya Paloh tidak diundang. Itu sangat kelihatan banget lah. Bahkan di sini ketika ada berita yaitu Nasdem berharap Surya Paloh segera bertemu Jokowi, tetapi di sini Presiden Joko Widodo mengatakan tidak akan bertemu dengan Surya Paloh dalam waktu dekat ini. Apakah ini tanda-tandanya akan benar-benar adanya reshuffle ya? Ya kita ketahui pada saat itu survei masyarakat kepengennya ada reshuffle, walaupun masyarakat puas dengan kinerja dari menteri-menteri Presiden Joko Widodo, tetapi setuju adanya reshuffle. Itu bisa jadi yaitu reshuffle dari Menteri Nasdem. Nah, akhirnya di sini juga direspon oleh Presiden Joko Widodo. Nah, akankah ini Presiden Joko Widodo akan mereshuffle menteri-menteri dari Nasdem dikala efek ekor jas Anies belum dirasakan oleh Nasdem dan bahkan juga elektabilitas Anies terus merosot. Ini kemungkinan ditambah dengan isu reshuffle pasti akan membuat pusing ya. Walaupun Nasdem juga sudah siap kalau menteri-menterinya direshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi ini juga
akan membuat dagdekser ya, yaitu ketika Nasdem reshuffle. Nah, bahkan dari sini yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan Nasdem tidak bergantung pada koktail efek atau efek ekor jas dari pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nasdem lebih mengandalkan kerja keras mesin partai dalam menghadapi pemilu 2024. Tapi insya Allah kenapa? Barangkali kita masih optimis besar. Tidak hanya bergantung pada faktor capresnya sendiri, tapi kerja-kerja partai ini di luar daripada kerja pencapresan. Ini tidak kalah pentingnya, dan kita lakukan ini secara bersamaan. Tutur Paloh di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Kamis 11 Mei 2023. Sementara itu terkait efek ekor jas dari Anies, diakui Paloh saat ini belum sepenuhnya memberikan efek. Tetapi dia yakin hal itu akan bergerak terus, merangkak naik. Apalagi dari survei yang kemarin, pada bulan Maret, itu memang elektabilitas dari Nasdem naik, yaitu naik lumayan, hampir 3%. Itu bahkan tertinggi semenjak mendeklarasikan Anies Baswedan. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespon hubungannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang saat ini berada pada titik terendah. Bahkan pada 2 Mei lalu, Jokowi sengaja tidak mengundang Surya Paloh saat bertemu para ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta. "Saya biasa saja," kata Jokowi seraya senyum saat ditemui usai menanam mangrove serentak secara nasional di Taman Wisata Alam Mangrove Angke, Jakarta Utara pada Senin 15 Mei 2023. Tidak ada kalimat lain yang disampaikan Presiden Jokowi menjawab soal hubungannya dengan Surya Paloh. Bahkan Jokowi memastikan belum ada rencana untuk bertemu Surya lagi dalam waktu dekat ini. Akan tetapi, ketika ditanya apakah ada kemungkinan reshuffle akan menyasar menteri dari Nasdem, Jokowi tidak membantahnya. "Ya, bisa saja," kata kepala negara. Sebelumnya, majalah Tempo edisi 14 Mei memuat laporan soal renggangnya hubungan Surya dan juga Jokowi dalam beberapa waktu terakhir. Surya Paloh mengakui hubungannya dengan Jokowi sedang berada di titik terendah. Partainya memang terang benderang menolak perpanjangan masa jabatan presiden yang didukung partai-partai koalisi. Puncaknya ketika ia mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tidak ada isu lain yang membuat hubungan jadi merenggang, kata Surya dalam wawancara bersama Tempo di kantornya di kantor 20 Nasdem Tower Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Mei 2023. Kepada Tempo, Surya bicara panjang lebar soal seputar hubungannya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu terakhir. Bersamaan dengan itu, isu reshuffle atau kocok ulang menteri asal Partai Nasdem pun ikut mencuat. "Saya katakan, yang paling baik adalah ketika trust di antara kita masih terjaga. Saya lebih mengharapkan itu," kata Surya Paloh saat ditanya apakah Nasdem akan menarik semua menterinya jika ada satu saja yang dicopot dari kabinet. "Kalau itu sudah tidak ada, barangkali akan sulit sekali," kata dia menambahkan. Surya melanjutkan bahwa tidak semua partai politik memiliki irama, model, dan style manajemen kepartaian yang sama. Di dalam Nasdem, Surya mengatakan dirinya menawarkan gagasan sebagai institusi partai yang belum tentu mudah dicerna dan juga dipahami, apalagi diyakini publik. "Saya menawarkan salah satu implementasi operasionalnya adalah politik tanpa mahar. Siapa yang percaya itu? Itu artinya saya identik dengan menolak potensi pemasukan di atas 1 triliun.
Bahkan kata Surya, praktek politik mahar selama ini bisa lebih dari 1 triliun. Kendati demikian, Surya sadar komitmen politik tanpa mahar ini belum tentu dicatat oleh publik, elit maupun pengamat. Itu sejujurnya ruang idealisme yang saya ingin coba terapkan, kata dia. Surya menyebut saat ini ada ruang kemewahan bagi partai yang begitu hebat, yaitu dari memilih presiden, gubernur, wali kota hingga membuat dan mengubah undang-undang. Tapi Surya menilai situasi bisa rusak kalau hak itu tidak diseimbangkan dengan kewajiban, salah satunya melalui proses pendidikan politik. Meski demikian, Surya enggan berspekulasi lebih jauh. Apakah nanti reshuffle memang menjadi cara untuk mendepak Nasdem dari koalisi pemerintah? Saya menduga dengan praduga yang baik-baik saja, positif thinking saja, kata dia. Saat ini ada 3 menteri Nasdem di pemerintahan Jokowi. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Isu reshuffle menguat setelah Jokowi bertemu seluruh pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan di Istana Merdeka pada Selasa 2 Mei 2023. Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Surya Paloh dan juga Nasdem yang merupakan partai anggota koalisi pemerintah justru tidak diundang. 2 hari kemudian, Jokowi mengakui sengaja tidak mengundang Surya. Alasannya karena Nasdem sekarang sudah punya koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Kita bicara apa adanya ya, kata Jokowi usai mengunjungi Mall Sarinah, Jakarta Pusat pada Kamis 4 Mei 2023. Sementara kata dia, 6 partai yang hadir di Istana Negara Selasa kemarin juga ingin membangun kerjasama politik yang baik. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya, masa yang di sini Nasdem tahu strateginya? Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa saja, ujar Jokowi. Jokowi pun menegaskan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik, sehingga dia menilai hal yang wajar ketika dia berbicara soal politik. Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong, kan itu tugasnya seorang presiden. Hanya memang kalau sudah nanti ada ketepatan KPU, baru saya, kata Jokowi, tidak melanjutkan pernyataannya. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menegaskan Nasdem tidak bergantung pada koktail efek atau efek ekor jas dari pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nasdem lebih mengandalkan kerja keras mesin partai politik dalam menghadapi pemilu 2024. Tapi insya Allah kenapa? Barangkali kita masih optimis besar ini. Tidak hanya bergantung pada faktor capresnya sendiri, tapi kerja-kerja partai ini di luar daripada kerja pencapresan itu tidak kalah pentingnya. Dan kita lakukan itu secara bersamaan, tutur Paloh di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat. Sementara itu, terkait efek ekor jas Anies, diakui Paloh, saat ini belum sepenuhnya memberikan efek. Tetapi dia yakin hal itu akan bergerak terus merangkak naik. Mudah-mudahan saja Bung Anies akan semakin mendapatkan empati dan tempat di masyarakat. Ya, automatically itu akan sejalan, kata Paloh. Tetapi Nasdem juga bersiap
apabila yang terjadi justru ke depannya. Tapi kalau sebaliknya, semakin banyak yang tidak berempati, ya Nasdem juga harus siap-siap dengan konsekuensinya. Paloh menganggap wajar target perolehan suara Nasdem di pada Pileg 2024 yakni sebanyak 100 kursi. Target itu dirasa tidak muluk-muluk dan sesuai dengan capaian Nasdem pada 2019. Diketahui pada pemilu sebelumnya, Nasdem berhasil meraih posisi 4 besar di parlemen. Kekinian Bapilu Nasdem ingin target kian meningkat menjadi 100 kursi. Kita ingin memposisikan posisi kita sebagai ranking 4 dalam posisi yang ada di parlemen. Pada hari ini naik kelas kita. Ketua Bapilu menyatakan tadi menargetkan 100 kursi. Saya bisa mengatakan insya Allah itu hal yang wajar menjadi target kita, kata Surya Paloh saat memberikan arahan sebelum pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Kamis 11 Mei 2023. Oleh karena itu, Paloh berharap seluruh kader dapat mengerahkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai target yang telah dipasang, untuk merapatkan barisan di antara kita satu sama lain, mampu menjaga soliditas di antara kita satu sama lain, dan berharap kerja secara kolektif itu adalah merupakan hal yang mutlak, harus mampu kita jaga, kita wujudkan, dan kita pertahankan sampai kepada hari H pemilihan, kata Paloh. Diketahui dalam rangkaian acara pendaftaran bacalek ini diawali dengan doa bersama dan potong tumpeng. Sementara arak-arakan menuju kantor KPU turut diramaikan para driver ojek online yang berangkat bersama Nasdem di Nasdem Tower. Bahkan diketahui survei Litbang Kompas terkait kandidat Capres di Pilpres 2024 menjadi catatan bagi Partai Nasdem untuk meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan. Diketahui hasil survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Anies mengalami penurunan 3,4% dari survei sebelumnya. Survei periode Oktober 2022, Anies memperoleh 16,5%, sedangkan di survei Januari 2023, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mendapat 13,1%. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengakui pihaknya selalu memantau hasil survei terkait elektabilitas dari Anies Baswedan, termasuk survei Litbang Kompas. Menurut Willy, hasil survei tersebut menjadi pembelajaran bagi Nasdem agar lebih keras bekerja. Temuan dari survei Litbang Kompas juga bisa menjadi rekomendasi untuk Anies dalam pendekatan diri ke masyarakat. Tentu survei ini jadi catatan bagi kami di mana letak kekurangan Mas Anies, di mana hal yang perlu kami tambal, dan apa yang harus kami tingkatkan. Ini menjadi rekomendasi bagi kami di tim Koalisi Perubahan, ujar Willy di program Sapa Indonesia. Willy menambahkan, penurunan elektabilitas Anies merupakan fenomena yang saat ini terjadi. Ia meyakini hal tersebut dapat berubah seiring perbaikan dan kerja politik yang dilakukan oleh Nasdem, Demokrat, atau PKS di Koalisi Perubahan. Menurut Willy, peningkatan elektabilitas Anies sebagai Capres 2024 bukan difokuskan pada Cawapres yang akan ditunjuk nanti, tapi pendekatannya program yang diusung dengan masyarakat. Secara matematika, elektoral kontribusi Cawapres itu secara optimal rata-rata di 12%. Tentu yang menjadi magnet adalah Capres itu sendiri, ujar Willy Aditya.